Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi ID Kesehatan dari materi 10 sampai materi 16. Yang pertama yaitu kesehatan lingkungan. Islam bicara tentang masalah kesehatan lingkungan karena lingkungan ini adalah bukan sekadar isu lokal, tetapi ini sudah menjadi isu global. Menjadi isu global karena memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius, sehingga isu tentang kerusakan lingkungan ini bisa dijawab baik secara teoritis maupun secara praktis. Isu tentang kesehatan lingkungan akibat perubahan iklim diantaranya isu tentang kerusakan lapisan ozon, isu tentang kerusakan mutasi tropis, efek dari limbah teknologi, dan lain-lain. Berikut dalam perspektif Islam bahwa lingkungan itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya penciptaan langit, bumi, jagat raya ini, waktu siang malam itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu kesehatan jiwa. Pendidikan jiwa itu diutamakan sebelum kita mendidik jasad kita, karena manusia terdiri dari jasad maupun rohani. Spesifiknya, roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hanya Allah yang tahu. Tetapi ketika roh itu sudah ditiupkan oleh Allah di dalam diri manusia, disitulah ada kehidupan. Ketika roh yang menyatu pada diri manusia, itulah yang disebut dengan nafs, atau bahasa kita namanya jiwa. Itu adalah bagaimana ruh sudah menyatu di dalam jasadnya. Jadi jiwa itu ada potensi yang disebut para ulama tafsir atau ulama takziyatun nufsus dengan istilah potensial. Jadi jiwa itu punya potensial jemaah ketika dididik dengan benar dan akan mengeluarkan potensi kebenaran. Potensi kebenaran itu disebut dengan fardhu. Selanjutnya yaitu determinan kesehatan perspektif Islam. Membahas tentang masalah determinan kesehatan dalam perspektif Islam perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang. Sehat di dalam Islam tidak hanya mencakup secara fisik, tetapi juga secara hati, sehingga lahir batin itu tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi dan juga saling mengisi satu sama lain, dan juga saling berkaitan. Bentuk pola hidup sehat ini perspektif Islam adalah wahyu, sehingga melibatkan hal halal dan haram seperti mabuk, merokok, dan juga pergaulan bebas. Selanjutnya, kesehatan reproduksi. Berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi akan berbicara bagaimana kesehatan secara fisik dan sekaligus kesejahteraan, yang dimana terkaitnya fisik maupun juga mencakup mental yang berhubungan dengan sistem dan dalam Islam wanita yang sedang haid diklasifikasi dibagi menjadi 3 bagian juga. Di antaranya yaitu ada beberapa sebagai berikut. 1. Muqtadiyah, yaitu wanita yang baru pertama mengalami haid, maka hukumnya harus menunggu beberapa hari. Yang kedua, muqtadah, yaitu wanita yang sudah terbiasa atau sudah memiliki pengalaman dengan haid. Yang ketiga, mutahairah, yaitu wanita yang terledor atau lupa terhadap haidnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita yang terledor dalam haid perlu mandi setiap hendak sholat. Masalah kesehatan reproduksi itu menjauhi pergaulan bebas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu menanggulangi wabah LGBT atau penyimpangan fitrah. Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan bahwa azab ini menimpa kaum umatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perkara yang paling aku khawatirkan terjadi di tengah kalian itu adalah perilaku sebagaimana yang telah dilakukan kaum Lut." Nabi menyatakan bahwa salah satu penyebab kerusakan pada fitrah manusia yaitu adanya bisikan dari syaitan. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan perspektif Islam, di mana pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam merupakan tanggung jawab yang sangat besar karena membawa nama Islam. Islam telah mengajarkan pelayanan yang komprehensif yang sifatnya syamil kamil atau sempurna. Ada istilah al-insan Abdul Ihsan bahwa manusia adalah gudang kebaikan, yang artinya berbuat baiklah kepada manusia maka manusia itu akan mengenang jasa kita. Maka dari itu prinsipnya Islam prinsip memberikan manfaat dalam pelayanan kesehatan. Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pelayanan kesehatan Islami itu harus prioritas sehingga
segala bentuk baik asuhan medik, keperawatan harus menggunakan nilai-nilai keislaman. Berikutnya yaitu Islamisasi masyarakat. Islamisasi menjadi Islam sebagai roh dari semua bidang ilmu. Kita sebagai praktisi kesehatan tidak hanya sekadar membimbing, tidak sekadar memberikan penyuluhan secara normatif di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita sebagai seorang muslim itu satu sisi sebagai tenaga kesehatan atau sebagai dai kesehatan, artinya melalui kesehatan kita juga disebut sedang berdakwah untuk mengajak orang-orang selalu sikapnya dan akhlaknya baik juga. Allah mengingatkan kepada kita supaya setiap gerak-gerik langkah kita itu harus didasarkan atas ilmu dan jangan hanya berdasarkan prasangka tanpa tahu landasannya dari mana. Wa yang tuti aksara wan fil ardiyudi lukum sabilah, artinya yaitu kalau kalian mengikuti kebanyakan orang maka mereka dapat menyesatkan kamu dari jalan kebenaran. Nilai amal ma'ruf nahi munkar kuntum khairan ummati. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.